Nah, kayak teman-teman sudah lama sekali. Jadi sebenarnya di sesi MySQL dasar ini adalah sesi MySQL dasar yang terakhir. Kita udah belajar banyak hal ya. Hmm, dari bagaimana teknik memilih rekaman, bekerja dengan string, kemudian tanggal dan waktu kayak date sub, date add, operasi tanggal lah intinya. Kemudian pengurutan hasil query, kemudian menghasilkan kesimpulan yaitu menggunakan group by, kemudian eh, belajar tentang runtun atau auto enchantment ya di tabel gitu. Kemudian menggunakan yang terakhir itu adalah multi table gitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang terakhir, cuma ada beberapa yang sebenarnya udah uh, apa udah sesi ke berapa itu yang ke 62 juga sudah selesai sebenarnya, cuma memang ada tambahan sedikit lah kayak untuk cuma tambahan case-case tertentu gitu. Udah lama sekali karena apa sih, banyak gangguan lah dalam hidup gitu ya. Gara-gara jatuh cinta gitu. Jadi banyak hal yang terganggu gitu ya. Dan ya itu mungkin gara-gara jatuh cinta, mungkin ya saya nggak akan ulangi lagi gitu. Jatuh cinta lagi. Jadi soalnya banyak yang terganggu gitu, tutorial yang harusnya banyak saya buat jadi terganggu gitu. Mungkin bukan salah cintanya ya, salah diri saya sendiri aja. Biasa naik eh jatuh dari pohon jambu, sekarang sok-sokan jatuh cinta. Pokoknya banyak yang terganggu gitu. Nah, oke, langsung saja teman-teman. Jadi di sesi MySQL dasar yang terakhir itu kita akan belajar untuk menghitung jumlah kumulatif dan rata berjalan gitu. Nah, misalnya teman-teman ini di sana kita memiliki sehimpunan observasi ya. Jadi kita punya sehimpunan ataupun data observasi yang diukur terhadap waktu gitu. Kemudian kita ingin menghitung jumlah kumulatif dari observasi pada tiap titik perhitungan. Agak bingung ya ngejelasin ya sebenarnya. Jadi nantinya sebenarnya kita akan study case-nya adalah kita akan menghitung apa ya, nilai kumulatif, kemudian rata, jumlah, kemudian berdasarkan tanggal observasi dan curah hujannya. Nah, kita buat dulu ya supaya nggak ngawang-ngawang gitu ya. Supaya kita nggak ngawang-ngawang, berarti kita harus buat dulu gitu. Pertama kita buat dulu sebuah tabel, create tabel. Misalnya di sini curah hujan. Kemudian nanti ada tipe datanya tanggal, pakai date aja di sini. Kemudian curah, pakai curah itu nantinya sebenarnya uh, kita anggap di dalam satuan sentimeter lah. Ini cuma latihan aja gitu. Curah kita pakai INT, kemudian kita koma seperti ini. Nah, ini udah selesai ya. Udah selesai, kita isi dulu datanya. Dan kita buat dulu insert into curah hujan. Kemudian tanggal, koma curah. Ya agak merepotkan ya sebenarnya. Cuma ini penting juga sih disampaikan gitu, buat latihan-latihan aja gitu. Karena sebenarnya teman-teman kita potong dulu ya, karena ini memang sesi terakhir di MySQL. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi MySQL, itu banyak sekali gitu. Dan bukan hanya yang saya bahas, yang pernah saya bahas dari 1 sampai berapa, sekarang 63 saja. Nah, itu sebenarnya itu bisa dijadikan basic ataupun dasar untuk lebih advance. Saya sendiri sih nggak expert gitu. Jadi kadang saya lupa ini fungsi buat operasi tanggal dan lain sebagainya kayak date month mon name, kemudian day name dan sebagainya, kayak operasi-operasi multi table, kemudian banyak lah, kadang saya sering lupa gitu. Makanya mungkin bisa ditulis atau kalau teman-teman suka ngeblog ya ditulis di blog gitu. Jadi supaya nggak lupa, karena sebenarnya nanti kalau lupa tinggal buka lagi gitu catatannya. Nah, jadi seperti itu ya, karena ini perlu disampaikan menurut saya karena ya penting sekali. Karena ya itu tadi, kalau misalnya mau jadi expert mungkin harus sering latihan gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri sih sebenarnya ini kalau belajar MySQL itu sambil belajar PHP. Jadi
kita lagi sambil buat aplikasi gitu. Jadi kayak oh gitu maksudnya gimana sih? Kayak iya kayak butuh query tertentu langsung saya pelajari gitu. Oh ini ternyata pakai ini gitu. Atau butuh query tertentu apa lagi gitu, kayak saya buka lagi, pelajari lagi. Nah, seperti itu. Jadi kadang sambil berjalan sih gitu. Belajarnya nggak sekaligus expert, tapi harus sambil latihan. Kayak kita belajar bahasa pemrograman itu nggak cuma bisa teori gitu, nggak hanya belajar teori aja, tapi langsung praktek. Kita bikin sesuatu, nanti kita pada saat bikin sesuatu itu kita akan mengalami kesulitan dan kita akan cari jalan keluarnya gitu. Nah di situ kalau kita latihan kan kita jadi langsung gitu paham. Oh kayak misalnya kita nikah aja kan nggak bisa teori-teori, karena kan pas praktiknya kan nggak tahu seperti apa gitu. Nah makanya dalam programming juga sebenarnya kalau mau cepat belajarnya ya harus sambil praktik, harus sambil bikin karya tertentu gitu. Kalau dalam konteks MySQL itu biasanya kita belajar kita sandingkan dengan bahasa pemrograman lain yang memang bisa menggunakan MySQL gitu. Salah satu contohnya saya pakai PHP, maka saya belajar gabungkan dengan MySQL gitu untuk basis datanya. Sebenarnya untuk MySQL ini kan sebenarnya bukan hanya untuk PHP saja, tapi bahasa pemrograman lain kalau gak salah kayak Java ataupun Python, gak tahu sih Python ya. Sebenarnya bisa ya bahasa lain juga pakai ini, pakai kolaborasi dengan MySQL sebagai basis datanya gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, supaya cepat belajarnya langsung praktik gitu, bikin sesuatu, bikin karya. Nanti kan pas bikin dapat masalah gitu. Nah jadi pas dapat masalah kita akan cari solusi, dan nantinya semakin berkembang seperti itu. Jadi nggak bisa hanya sekedar teori-teori seperti ini sebenarnya, tapi harus langsung dipraktekkan. Teori juga penting, tapi nantinya benar-benar kepakainya pas kita bikin sesuatu yang istilahnya bakalan kepake beneran gitu istilahnya gitu. Jadi memang nggak bisa hanya sekedar teori kita latihan seperti ini, tapi nantinya diaplikasikan ke dalam sebuah karya ataupun bentuk lain, sehingga istilahnya salah ya ampun, kita kehilangan string ya. Kita kontrol saya seperti ini. Nah jadi seperti itu. Oke gak apa-apa, kita copy saja seperti ini. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi harus banyak latihan. Dan kalau lagi memang belajar, saya sarankan jangan jatuh cinta dulu ya. Fokus aja belajar gitu. Soalnya repot kalau misalnya kita belajar terus jatuh cinta gitu. Itu kayak nggak worth it lah. Jangan sampai gitu. Nah, oke. Ya ampun. Tabel does not exist. Curah salah. Ya ampun. Kita create tabelnya dulu ya. Bentar, itu salah. Itu curhat. Gak apa-apa lah, ini sesi terakhir ini juga kan nggak jadi masalah lah. Oke, curah hujan. Oke, kemudian kita insert info lagi yang tadi. Oke, kita lihat select from curah hujan. Sengaja ya dilama-lamain lah gitu. Ya ampun gak ada. Select from curah hujan. Oke, itu yang curah hujan dihapus dulu. Drop table curah hujan. Clear. Sistem. Nah, kita sekarang sudah punya tabel select from curah hujan. Nah, ini udah kita punya ya. Nah, tanggal observasinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung curah hujan kumulatif. Kumulatif ngerti gak sih? Kumulatif itu kayak semacam angka yang bertumpuk itu kayak misalnya apa ya? Saya jelasinnya kayak
yang lebih sederhana. Nah, misalnya kalian punya masa lalu dan punya masa lalu ya. Masa lalu itu sakit bagi kalian. Kemudian kalian cari orang baru dan orang baru itu sama memberi rasa sakit, maka nah si rasa sakit ini akan diakumulasikan gitu, ditambahkan gitu. Nah, seperti itu maksud saya dari kumulatif itu. Jadi kayak nilai yang bertumpuk atau bertumpuk gitu. Oke. Jadi lebih mudah ya jelasinnya kalau dalam bahasa percintaan gitu. Nah, untuk menghitung curah hujan kumulatif pada hari tertentu kita bisa menjumlahkan nilai-nilai curah hujannya nih untuk semua hari sebelumnya gitu ya. Jadi untuk menghitung curah hujan kumulatif pada hari tertentu, nah kita jumlahkan nilai-nilai hujan semua untuk semua hari sebelumnya. Kemudian nah sebagai contoh misalnya di sini ada curah hujan kumulatif itu ada di tanggal 3 ya 2014 bulan 6 tanggal 3 yaitu ada 4 ya 4 cm lah seperti itu kita, karena kan ini kita ngomongnya dalam studi kasus curah hujan ya, kalau salah saya mohon dikoreksi gitu. Nah misalnya kita bisa tulisnya seperti ini, select sum, kemudian agak ini ya sebenarnya agak-agak gimana gitu, agak-agak saya ngejelasinnya curah hujan nanti juga kalian akan mengerti. Kemudian where tanggal sama dengan kemudian misalnya 2014 06 kemudian 03. Nah seperti ini. Nah di sini kita lihat bahwa curah hujannya itu adalah 8. Kenapa bisa 8? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ini kan kita itu menghitung ini ya, menghitung jumlah kumulatif. Jadi bertambah dari tanggal sebelumnya. Berarti kalau 3 tambah 1 4. 4 tambah 4 berarti 8 ya, hasilnya seperti itu. Sangat ya seperti itu gitu. Menghitung kumulatif itu. Nah, misalnya, selanjutnya misalnya jika misalnya angka-angka kumulatif untuk semua hari itu direpresentasikan pada tabel, maka kita bisa teman-teman bisa ikuti di layar ya gitu ya. Jadi misalnya kita ingin angka-angka kumulatif untuk semua hari ya, direpresentasikan pada tabel gitu. Oke, jadi kita akan menggunakan operasi bukan multi table sih sebenarnya, kayak kemarin itu apa sih saya jelasinnya, kayak pakai astable tapi seolah-olah jadi apa sih disebutnya, tetap sih multi table cuma dengan tabel yang sama gitu, single table. Nah saya contohkan misalnya kita kan itu cuma direpresentasikannya hanya satu curah hujan ya, kita ingin semua nilai dari semua tanggal itu kita representasikan di dalam tabelnya gitu. Nah kita bisa buat seperti ini ya, nanti bakalan ngerti. Select kemudian T1 tanggal, kemudian as di sini kita tulis apa sih, T1 tanggal udah koma aja, kemudian T1 curah, tulis as curah hujan per hari seperti ini. Kemudian kita tulis sum T2 itu sebenarnya udah jelasan ya sebelumnya, saya gak perlu ngejelasin karena kan nanti kan ini satu tabel cuma ada nanti akan digunakan alias tabel T1 dan T2. Nah itu tabelnya tetap sama gitu, cuma menggunakan alias tabel. Nah kemudian as curah hujan kumulatif. Curah hujan kumulatif itu curah hujan pertambahannya gitu ya maksudnya, curah hujan kumulatif. Nah seperti ini. Kemudian prom curah hujan, kita tulis prom curah hujan. Aduh salah itu ya, ada yang salah, bentar. Select T1 tanggal, T1 curah, as curah hujan
per hari. Kemudian sum T2 curah curah hujan kumulatif. Seperti ini, from curah hujan T1. Nah, ini alias tabelnya. Kemudian curah hujan T2. Seperti ini. Where, kita pakai where T1 tanggal lebih besar atau sama dengan berarti dalam konteks ini, kalau tadi kan yang di atas itu lebih kecil sama dengan, berarti ngejumlahkannya dari ini ya. Sebenarnya dari apa sih lebih kecil itu dijumlahkan dari 3, 1, 4 ya. Kalau ini lebih besar gimana sih maksudnya ya? Saya juga apa ya, jelasinnya gimana ya? Ya nanti bisa lihat sendiri ya. Where T1 tanggal. T1 tanggal itu maksudnya T1 tanggal dari tabel 1 ya, alias tabel 1 yang lebih besar dari tabel 2, yang lebih besar atau sama dengan yang ada di T2 gitu. T2 tanggal. Kemudian group by T1 tanggal. Kita grouping by tanggal. Group by T1 tanggal. Seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Aduh, ya ampun, salah. Running please upgrade MySQL, error kolom MySQL. Sorry. Where T1 tanggal from curah hujan T1, curah hujan T2, where T1 tanggal, kemudian lebih besar T2 tanggal, group by T1 tanggal. Bener sih ya sebenarnya. Oh, bukan sum, ini harusnya salah ya. Kita copy lagi, kita paste. Nah, ini salah ya. Harusnya sum, bukan. Aduh, ya ampun. Kita login lagi. Use 93. Nah, oke, kita ulangi lagi. Kemudian kita ininya pakai sum ya, bukan cam. Oh, ya ampun. Kita tulis sum di sini. Kemudian from curah hujan ya, kita tulis sini from curah hujan. Where itu salah tadi ya, salah nulis fungsi ya. Grup by T1. Nah, oke. Perhatikan teman-teman di sini ada curah hujan per hari, kemudian ada curah hujan kumulatif. Nah, curah hujan per hari itu dari tabel T1 ya. Curah hujan kumulatif itu dari pertambahan antara di antara T1 dan T2 gitu ya. T1 pertambahan T1 sebenarnya, atau lebih besar dari T1 tanggal, lebih besar dari T2 tanggal gitu. Jadi bertumpuk gitu. Jadi si angkanya itu bertumpuk. Kalau misalnya kalian menggunakan operator di bagian where-nya itu gunakan operator lebih besar lebih kecil, maka bilangannya berdasarkan tanggal akan bertumpuk. Nah, contohnya di sini adalah curah hujan per hari 3, kemudian curah hujan kumulatif 3. Kemudian 3 sama 1 4, berarti curah hujan kumulatif 4 dan seterusnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, sudah 19 menit. Nah, agak masih lama sebenarnya. Nah,
Nah, query tadi itu sebenarnya bisa di apa sih, disebutnya bisa diperluas ya teman-teman. Diperluas maksud saya kita bisa gunakan menghitung jumlah ratanya, kemudian menghitung apa jumlah counting harinya gitu, melakukan counting harinya. Pokoknya menggunakan operasi agregat ya, sum, count, kemudian avg. Saya contohkan misalnya di sini select T1 tanggal, kemudian T1 curah hujan per hari. Selanjutnya kita gunakan sum T1, bukan T1 sih sebenarnya, T2 ya. Kita jumlahkan, kan kita mau menjumlahkan curah hujan kumulatifnya ya. Berarti kita tulis sum T2 ya. Udah ada contohnya di atas, T2 curah jumlah atau curah hujan kumulatif ya. Curah hujan kumulatif. Nah, kemudian kita tulis di sini, kita count di sini T2, masih T2. Countingnya berdasarkan curah juga ya, curah. Oke, count T2 curah. Kita tulisnya hari, berapa hari gitu ya. Kemudian kita ini ya, APG ya, gunakan APG rata-rata count T2 curah curah hujan rata seperti ini. Nah, kemudian kita tulis lagi prom di sini, prom curah hujan T1. Di sini tulisnya curah hujan T2 where T1 tanggal lebih besar atau sama dengan T2 tanggal, group by T1 tanggal ya, tetap kita grup T1 tanggal seperti ini. T1 tanggal. Masih mana sih yang salah? Ini ya, ada penulisannya salah. Nah, ini bagian atas salah. Oke, kita ulangi lagi, gak apa-apa kalau salah ya, ulangi lagi gitu ya. Masih kita bisa coba ulangi lagi. Kalau misalnya ada kesalahan ya tinggal diulangi aja ya, gampang. Kita ulangi, bukan ulangi kesalahannya, dibenerin ya. Oke, kita benerin, set. Oke, gampang kan, kalau salah tinggal dibenerin, nggak usah diambil pusing ya. Kita tulis di sini APG. Oke, rata, kemudian prom where tanggal, kemudian group by tanggal. Nah, oke, hasilnya. Nah, saya jelaskan lagi. Tadi kan udah ya, curah hujan per hari 31421. Curah hujan kumulatif pertambahan dari curah hujan per harinya. 3 tambah 1 4. Kemudian 4 ditambah 4 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 1 11. Nah, ini untuk harinya itu adalah jumlah pertambahannya. Oke. Yang 3 cuma pertambahannya 1 itu ya. Artinya 3 ya 3 gitu, nggak ada pertambahannya gitu. Kemudian yang 4 itu pertambahannya 2 dari 3 dan 1 yaitu 4. Kemudian yang 4 pertambahannya 3. Yang 3 pertambahannya adalah 4. Yang 4 adalah pertambahannya adalah 5 hari gitu ya. 1 2 3 4 5 jumlahnya gitu. Jadi yang 5 itu
pertambahan dari kelima hari. Nah, untuk curah hujan rata-ratanya itu adalah ada 3,222 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman itu ya, memperluas koordinatnya seperti itu. Nah, pada query tersebut jumlah rentang hari dan nilai rata-rata berjalan dari curah hujan itu sebenarnya dapat dihitung dengan mudah menggunakan count ya, fungsi count ataupun APG gitu ya untuk menghitung rata-ratanya gitu. Nah, karena memang tidak ada hari yang kosong di sininya gitu. Jadi tidak ada hari yang terlompati kemudian maksudnya di dalam tabelnya. Nah, kalau misalnya ada hari yang terlompati, perhitungan nantinya akan jadi kompleks gitu, dan jumlah rentang hari untuk tiap kalkulasi jadi nggak sama gitu, nggak sama kalau misalnya kita menggunakan query biasa. Nah, saya contohkan misalnya saya coba mendelete semua curah hujan yang punya nilai misalnya 1 ya, misalnya delete. Kita perhatikan ya, maksudnya delete from curah hujan where curah sama dengan 1. Ampun, delete from curah hujan kemudian where curah sama dengan 1. Ada yang salah ya, where curah delete, bukan pakai ini ya, sorry. Delete from, nah ini benar, malah pakai bintang, saya kira select gitu ya. Nah, berarti sekarang kalau udah di delete ini jadi select from curah hujan. Nah, kan terlihat bahwa ada nilainya 342 ya, karena udah di delete. Nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan query tadi penghitung rata-rata gitu ya. Tinggal ambil saja ya supaya tidak ribet gitu. Nah, saya tinggal seperti ini. Perhatikan bahwa hasilnya di sini adalah 342 untuk curah hujan per hari, curah hujan kumulatif 379, kemudian harinya 123, kemudian rata-ratanya 33 gitu ya. Nah, hasil query-nya seperti ini, dan sebenarnya nilai-nilai yang dihasilkannya nggak tepat gitu, karena rentang hari yang salah gitu. Karena maksudnya salahnya gimana gitu ya, misalnya di situ kan 3 tambah 4 7, 7 tambah 2 9 gitu. Kemudian tapi rentang harinya salah, harusnya 134 ya rentang harinya, bukan 123. Jadi untuk perhitungan curah hujan kumulatifnya sih benar, cuma untuk rentang harinya salah, harusnya 137 ya, harusnya 134 lah sesuai dengan tanggalnya. Untuk mengatasi masalah ini teman-teman bisa gunakan agak ini ya, pakai fungsi today's gitu ya, today's max gitu, kemudian today's min gitu, kemudian plus 1. Ini udah dijelasin di blog sih. Oke, kita tulis aja ya. Nah, kita tulis seperti ini, select, kemudian sebenarnya sama sih seperti di atas, cuma beda-beda. Select T1 tanggal, kemudian T1 curah as curah hujan per hari seperti ini, kemudian sum T2 curah as curah hujan kumulatif Oke, seperti ini tulisnya teman-teman. Kemudian kita tulis today's max. Ini T2 tanggal, today's min ya, tulisnya min T2 tanggal, Oke, seperti ini kita tulisnya. Sebenarnya kayak ada yang salah ya.
kita plus 1, kemudian Ashari tulis di sini Ashari, kemudian kita tulis today, bukan today ya, sum aja lah, sum T2 curah dibagi today's max T2 tanggal, kemudian dikurangi di sini today's fungsi today ini udah dijelasin ya di operasi ini ya, operasi tanggal dan hari gitu, tanggal dan waktu maksud saya. Today's min T2 tanggal plus 1 kurung tutup as curah hujan rata, as curah hujan rata, from curah hujan, as T1 curah hujan, as T2 where T1 tanggal besar sama dengan lebih besar sama dengan T2 tanggal grup by T1 tanggal. Sekarang nilainya benar ya. Jadi yang tadi juga salahnya sebenarnya ya itunya aja, harinya aja tidak tepat. Sekarang harinya udah tepat ya. Kalau tadi 1 2 3, sekarang 1 3 4 sesuai dengan tanggalnya. Jadi ya sebenarnya ini perhitungannya adalah ini ya pakai today. Teman-teman bisa lihat fungsinya aja gitu ya, fungsi today. Kemudian jadi untuk harinya itu, karena harinya kan salah ya, harinya salah, kemudian curah hujan ratanya juga jadi salah gitu, 3 4 2. Nah untuk harinya itu kita menggunakan fungsi today dikurangi today's T2 tanggal ditambah plus 1 gitu. Rumusnya ya seperti itu. Mengerti kan? Today's itu fungsi merubah apa sih? Merubah tanggal ke dalam bilangan tertentu ya. Adalah di sesi tutorial sebelumnya fungsi today ini. Kemudian ditambah plus 1 gitu. Karena memang di sini ada yang hilangnya itu nilai berapa sih tadi, adalah gitu yang hilang itu di atas itu tadi. Nah oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk latihan, dan ini sesi terakhir ya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata, kemudian dalam penyampaiannya mungkin banyak hal-hal yang nggak bahasanya kurang bagus dan kurang dimengerti. Jadi di sesi terakhir ini saya minta maaf kalau misalnya ada salah gitu dalam proses penyampaiannya gitu. Karena memang saya juga nggak expert, saya juga masih belajar gitu. Cuma ya pengen menyampaikan aja Kak, walaupun masih belajar. Jadi saya yang mengajarkan bukan karena bisa, karena saya itu sambil belajar, makanya mungkin banyak yang salah juga dalam penyampaiannya atau bahasanya. Yang mudah-mudahan bisa dimaafkan ya teman-teman. Kalau syukur-syukur bisa dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Oke teman-teman, terima kasih untuk tutorial MySQL dasar ini yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu dan dapat manfaat.
Sukses terus untuk kalian semua ya. Nggak ada kata-kata bijak. Yang penting nanti kalau belajar jangan jatuh cinta lah gitu. Nanti fokus belajar aja gitu ya. Cinta-cintanya ya mungkin ya kalau misalnya udah selesai semuanya gitu. Oke teman-teman, terima kasih, saya Ahmad Jalani. Sekian sesi tutorial terakhir MySQL dasar ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga kunjungi root93.co.id. Terima kasih sekali lagi, saya Ahmad Jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.